Halo guys, welcome back to my channel. Jangan lupa sebelum nanti kita banyak berbicara ngobrol sana sini, tetap like, share, komen, dan subscribe. Pasti penasaran kan? Kita berkunjung kemana ini? Yang jelas jangan sampai ketinggalan. See you. Nah guys, kali ini kita berkunjung ke salah satu kota terbesar di Jawa, yaitu di Surabaya. Nah, alhamdulillah kita kemarin dari Gresik, kemudian ke Lamongan, dan pagi ini kita sampai Surabaya dengan aman, terkendali, dan akhirnya kita bisa silaturahmi dengan salah satu hobiis dan kiper yang salah satu panutan saya guys. Nanti kita kenalan. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Mohon izin buat main ya Om. Nah ini boleh perkenalan dengan netizen yang budiman. Namanya Sinten. Siap Mas Tio. Saya sebetulnya nama saya tetap ya Sesuai di Facebook ya? Sesuai di Facebook. Sesuai di KTP, di surat akad nikah juga sesuai. Pak Ahmad Effendi. Pak Ahmad Effendi guys. Nah, kenapa untuk pada saat kita ke Surabaya, kita first time kita datang ke atau kita sowan ke rumah beliau, karena sebenarnya kita sudah kenal lumayan lama ya Om. Siap. Sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih dan pertamanya saya berkenalan dengan Pak Effendi ini karena saya penasaran dengan Orinoco WC Colombia pada saat itu. Kalau jangan masih ingat loh Pak, itu ya, seperti betul. Itu. Nah kali ini mungkin tidak seperti biasanya kita vlog terus kemudian kita lihat ikan dan sebagainya, tapi kita akan lebih ngobrol tentang masalah bagaimana sih kita memaknai hobi ikan ini. Karena jujur aja guys, dari pertama kali berkenalan saya sangat penasaran. Ini Om ini gimana sih ikannya pada saat itu yang dicari Orinoco yang spotnya bulet-bulet gede-gede. Ternyata pada saat itu saya, ini kok ikannya kok aneh ya. Ikannya itu spotnya kecil ya Om. Kecil. Pada saat itu ada sepasang. Sepasang apa satu sih ya? Sepasang. Kemudian saya penasaran, kemudian saya WA Om Ahmad Effendi ini atau Pak Ahmad Effendi ini, dan saya tanya-tanya, ternyata memang ikannya nggak biasa, dan itu berlanjut sampai detik ini ternyata ikannya juga keren-keren. Nah kita mau tanya yang pertama, Om sudah sejak kapan kesengsem atau suka pelihara ikan Om? Saya awal mula pelihara ikan itu 2016. Ya, tapi waktu itu masih belum kenal Picobas atau Bibas ya. Ya. Waktu itu awal yang saya pelihara arwana. Jadi ada tetangga, saya lihat postingan di OLX. OLX guys. Ya, waktu itu masih saya cari di OLX. Itu ternyata ada tetangga saya yang kebetulan kerjanya layar, jarang pulang. Begitu pulang, ikan arwananya itu nggak terawat dua tank. Akuarium itu tidak terawat. Akhirnya saya putuskan untuk saya bawa pulang semua, saya borong semua. Dua ekor arwana golden red sama tanknya sekalian full set. Damn! Karena baru pertama kali ya. Langsung main itu langsung borong 2 itu. Oke. Ya. Kemudian setelah arwana itu berapa lama sampai kenal sama Picobas ini? Nah, setelah dari arwana itu golden red, ya pingin dong peningkatan. Tank-met. Main ke SR. Waduh. Oh my god. Wow. Dari golden ke SR dulu. Waktu itu sempat main SR. Siap. Waktu itu sempat main SR, ya kurang lebih ya sampai
2018. Di akhir-akhir 2018 itu saya putuskan arwana saya jual semua. Jual semua? Jual semua. Alasannya apa Om? Pengen ganti suasana? Pengen ganti suasana waktu itu ya, kalau saya di SN itu kayaknya enggak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Oke. Ya seperti itulah. Ya siap-siap. Tahu kan guys seperti apa nggak memungkinkan. Kita sama-sama tahu ya Om. Arwana yang kayak cupang aja harganya ya, berapa ya? Oke. Nggak memungkinkan. Karena peralatan untuk perawatan arwana itu kalau saya hitung-hitung waktu itu hampir lebih mahal perawatannya daripada ikannya. Alat-alatnya daripada ikan yang saya beli. Siap. Kemudian kesengsem ikan apa nih? Kesengsem ikan pikobas itu ditawari teman saya. Siap. Teman saya itu ada yang nawari, Om ini ada ikan pikobas. Seperti apa ikannya? Tak bilang gitu. Oh seperti ini. Lah waktu itu yang dikasih tahu mono guys. Itu memang waktu itu bener-bener markingnya tebel. Saya lihat itu memang belum pernah lihat saya di posting-postingan Facebook waktu itu di 2018 belum pernah. Yang markingnya seperti itu. Nah, waktu itu sempet akhirnya lah. Itu pun langsung saya take all satu akuarium. Jadi ada borong. Ya ada 7 ekor pikobas dijual. Dijual itu langsung tak bawa pulang semua. Dibawa pulang semua. Saya masih belum paham packing pikobas itu seperti apa, makanya apa belum paham. Siap, oke. Jadi teman saya yang nawari ini harus tanggung jawab waktu itu. Harus tanggung jawab, baggingin, ngantri sampai rumah, nyetingin pokoknya sampai ikan bisa dilihat ya Om. Sampai bisa dilihat. Nah, berarti tahun 2018, kemudian kok bisa-bisanya Om, pada saat itu yang membuat saya itu penasaran, kok bisa-bisanya dapet Orinoco yang WC itu tuh gimana ceritanya itu? Orinoco WC itu karena waktu saya mulai demen di pikobas, tiap saat itu hampir waktu luang mantengin grup Facebook. Itu penyakit semua orang. Ya, kayaknya seperti itu. Aduh. Tapi waktu itu memang benar-benar selektif saya ya. Ya. Dan waktu itu lagi rame-ramenya lelang-lelang. Lelang-lelang. Itu rame tiap hari itu, tiap grup ada lelangan. Sampai dibatas-batasi, kalau nggak dibatasi mungkin ya ketumpuk-ketumpuk. Betul. Ketemu itu. Ya, Orinoco itu dari orang Semarang waktu itu. Iya. Dari orang Semarang ada 30 ekor infonya. 1 ekor dilelang dengan harga tertinggi, sisanya bisa dibeli dengan harga sama dengan lelang yang tertinggi. Dengan lelang. Saya punya trik sendiri lah nantinya itu. Wah. Saya pantau aja itu. Nggak mau ngebit tapi saya pantau terus. Begitu close diangkat berapa waktu itu ya? Saya 17 itu 350, langsung saya DM orangnya. DM. Pak, saya ambil 3 ekor. Pinter ya. Oke, berarti dari 3 itu dibesarin pada saat itu saya lihat 40 cm atau 30 ya? Ya, sekitar terakhir itu sampai kembali ke habitatnya itu. Kembali soul sama Gusti Allah ya. Kembali ke habitatnya itu di size 45 betina. Wah, itu gede banget kalau untuk Orinoco, lumayan. Itu tinggal satu. Yang 2 itu kan saya ambil 3. Ya. Yang 1 dibawa teman saya itu 1 bulan nggak ada kabar, nggak tahu kemana. Yang satu itu di saat ses 30-an itu dibawa teman juga, ya digantiin lah sama temen. Om saya minta, ya udah dibawa aja, diganti. Tinggal 1 itu. Tinggal 1 di rumah betina. Oke. Itu akhirnya dapat jodoh itu kan karena ya wis saya feeling, waduh kok susah gini cari yang Orinoco ini. Saya itu ada dapat kabar dari mana waktu itu Solo. Itu akhirnya buka harga waktu itu nggak berani garansi ngirim ya. Dijemput langsung. Demi hobi. Saya jemput ke Solo. Wah anjay, gokil banget ini. Nah oke Om, berarti historical banget ya Orinoco itu untuk istilahnya karir Om di hobi ini. Nah kemudian setelah Orinoco itu 4 tahun loh Mas. Dari size 17 sampai ke 45 terakhir itu kurang lebih 4 tahun saya. Nah tapi Om, setelah Orinoco itu kembali ke asalnya,
kemudian yang terngiang-ngiang di saya kok bukan Orinoco lagi, tapi kok mono. Gimana ceritanya ini Om, kok banting setir? Ya, karena saya juga menyebarkan virus ke teman-teman. Itu kan banyak temen, ya banyak temen yang pingin keep Picobas. Ya saya cuma kasih saran, kamu mau main ikan apa? Jenis apa? Orinoco, Teme, atau Mono, atau yang lain, Kelberi, silakan. Fokus satu. Fokus satu. Dia milih Orinoco. Oke. Pak, saya pilih Orinoco, saya Orinoco aja, Pak. Ya udah, kalau kamu Orinoco, saya Mono aja. Karena ini saya ini hobis yang bisa menikmati gitu loh. Hobis ya. Yang bisa menikmati. Hobis yang bisa menikmati. Jadi mau pelihara Mono, mau pelihara Orinoco, apapun lah. Apapun jenisnya, saya bisa menikmati. Jadi ya santai-santai aja. Daripada yang saya racun ini nggak bisa menikmati, akhirnya saya nggak ada temen dong. Oh iya. Karena hobi itu lebih menyakitkan kalau kita lihat sendiri. Kalau saya, kita kalau share itu rasanya tuh kayak gitu. Nah siap. Berarti untuk saat ini banget saat ini, selain Mono masih pelihara Orinoco nggak Om? Ya ada lah, ada beberapa. Yang jenis lain ada nggak? Ada. Kalau yang punya, yang di sini yang punya histori dari size baby itu ada Singu. Singu itu karena waktu itu susah-susahnya cari Singu yang pure. Apa ya? Ya pure, terus yang kuning itu loh. Oh, iya, susah-susah itu, yang lemon itu saya sampai ngejar-ngejar ke Jakarta itu nggak dikasih. Hanya sampai sekarang masih ada ikannya ya? Ya, akhirnya dapat saya masih ada. Ada apa lagi Om selain Singu? Ada Kelberi masih ada. Kelberi, kemudian tetap ya paling banyak ya Mono kalau saya. Mungkin ada 1-2 nanti teman-teman bisa lihat di tayangan ini ya, ikan-ikannya Pak Ahmad Effendi selain yang Mono, Singu, sama Orinoco tadi. Oke, nah sekarang gini Om, setelah tadi kita sudah cerita tentang ikan yang dikip, kemudian sejarah kenapa menjadi hobiis ikan sekarang. Nah ini saya sedikit penasaran juga Om. Di sisi lain saya melihat Pak Ahmad Effendi ini tuh ngekip ikan itu bener-bener selektif, kemudian sampai ke Solo dijemput, sampai beliau sudah pernah tindak ke rumah saya juga. Terima kasih. Itu pada tahun 2020 ya? Iya. Habis Lebaran, masih corona banget itu. Nah, beliau belum jadi YouTuber ya. Masih jadi bocil ya, sampai sekarang jadi bocil. Nah itu sampai segitunya gitu. Tapi di sisi lain, pada saat saya coba nih, saya tes guys, Om, itu ikan boleh dibawa nggak Om? Pada saat itu beliau memang beda. Yo gue, tapi kan nggak mungkin saya nggak tahu kan. Kemudian let's go gitu. Kalau bahasa Indonesianya adalah yaudah dibawa aja. Mana yang dipilih gitu. Loh, kan saya kaget. Saya coba lagi dong. Om, saya milih yang itu. Yes, gak apa-apa. Saya besok mau ke Jogja, sekarang tak bawain. Nah kayak gitu loh guys. Kemudian kemarin lagi saya lihat lagi beliau posting di Facebook ya Om. Siap. Ini ikan mono apa? Not for sale. Loh saya gemes dong, pas saya telepon, Om boket. Loh boket gimana orang not for sale? Oh gak ada urusan, besok gantian saya mau ke Surabaya, saya mau ambil. Semoga diperbolehkan ya Om nanti. Siap. Alhamdulillah. Sudah saya tunggu-tunggu memang. Ya oke. Nah yang saya tanyakan Om, intinya ini Om kayaknya juga ngejual ikan. Nah itu gimana ceritanya Om? Hobi ngejual ikan itu menurut persepsi Om gimana itu? Iya. Oke. Ini karena, mohon maaf Om, saya potong dulu ya. Karena saya itu sering kadang lihat gitu loh. Di saat kita ngomongin ikan, wah ini hobiis, ini seller. Loh, wah ini gitu loh. Karena hobiis itu supply ikan bagus atau ikan rare atau ikan apapun itu juga nonsen kalau nggak ada seller kan Om. Betul. Sebenarnya semuanya saling apa ya, saling mendukung aja. Jadi kenapa sih harus terkotak-kotak? Ini hobi, ini seller. Yowes kita jalani hobi ini dengan enjoy gitu. Menurut saya seperti itu. Yeah. Saya mohon pencerahannya ini. Kalau saya
Ya memang kalau berangkat dari hobis memang hobis, dibilang hobis pure ya hobis murni saya. Ya. Cuma tidak menutup kemungkinan saya itu lebih ke arah tantangannya itu ke progres, Mas. Oke. Berarti beliau sudah spesialisasi, ibarat kalau dokter ini sudah dokter spesialis. Berarti saya langsung bisa menangkap poinnya. Nanti kalau salah dikoreksi, Om. Kalau ikan ini biasa aja pada saat kecil, kemudian gede, wah bagus, udah istilahnya udah purna tugas saya gitu. Iya, betul. Nah itu loh, wah, nah ini kan. Jadi ada bahasa kalau mungkin kalau hobis yang lain atau teman-teman yang lain itu ngejual ikan itu karena mungkin dikatakan, oh saya lagi butuh uang, ikan dijual, bisa jadi. Tapi kalau saya lebih ke ketika sudah maksimal progres saya, sudah tidak bisa toleh kanan kiri lagi, oh ini ikan sudah maksimal bentuk dan modelnya seperti ini, sudah nggak bisa di-up lagi, dan memang saya rasa sudah memang terbaik di tempat saya, itu pasti yang saya jual duluan. Kebalikan, biasanya kebalikan dari yang teman-teman itu, yang paling jelek dijual duluan, yang paling bagus dikit. Kalau saya yang paling, ya silakan dipilih. Tapi yang saya tawarkan ini pasti biasanya yang paling baik di tempat saya. Nah, itu loh guys. Itu kenapa saya harus ke sini, salah satunya karena uniknya itu. Uniknya Pak Ahmad Effendi seperti itu. Jadi kesimpulan pertama menurut saya, Pak, dengan satu jawaban aja ini tadi, loh, setiap hobis itu pasti mempunyai goal yang berbeda-beda, ya betul. Ada goalnya, mungkin lebih ke, oh saya udah bosen nih, sudah bosen, lepas. Ternyata kalau Pak Effendi enggak, kalau ikan ini dirasa sudah final progresnya, misalnya potensinya ikan ini sampai angka 87, Pak Effendi udah yakin nih, ini udah paling bagus nih, yowes, itu malah dilepas duluan. Kalau teman-teman apa nih goal dari hobi yang teman-teman jalani? Karena ada satu analisa saya, menurut jenengan gimana? Saya rasa setiap seller yang menurut saya berhasil dan sukses itu pasti mencintai ikannya, Pak. Betul. Dan nggak mungkin istilahnya ya, oh kita punya duit nih, kita mau usaha apa, misalnya ada pilihan ikan, kemudian bikin toko kelontong, terus ikan kayaknya nggak seperti itu konsepnya. Rata-rata seller itu menurut saya, yang saya lihat dan saya cek historinya, pasti rata-rata hobis dulu. Nah siapa tahu dari hobi bisa jadi seller, itu tidak menutup kemungkinan kan, Pak. Nah itu loh. Nah ada lagi nggak, Pak? Ya, yang kalau rasakan sendiri. Kalau saya melihat teman-teman di seller ya memang marketing mereka kan memang harus begitu. Ya. Jadi kalau seller tidak nyimpan ikan yang bagus-bagus untuk display, ya mohon maaf. Ya mohon maaf. Terus terang ya mohon maaf. Pasti calon buyer ini pasti akan melihat yang di display dulu. Entah ini dijual atau tidak, kalau sudah kelihatan bagus, dia akan daya tariknya memang beda. Entah nanti dikasih ikan, oh ini Pak, ini yang masih kecil, ini yang kalau sudah besar nanti jadinya seperti ini. Nanti hasilnya sama atau tidak, ini kan lah hobis keeper ini kan beda-beda cara penanganannya. Jadi dinamis banget sebenarnya ya. Jadi kenapa harus sih kita, ini hobis, ini seller. Saya rasa kalau hobis itu di rumah kebanyakan ikan ya pasti dijual. Iya. Ya kan? Kalau pada saat ngejual ikan, siapapun jadi seller. Iya. Nah, itu salah satunya kalau mau pingin ngurangi ya gitu. Yang baiklah dikeluarkan. Yang masih progres. Untuk nutupi kos pengeluaran kita juga. Ya, menurut saya. 3 tahun dapat NMAX, Mas. Kalau dihitung per bulan. 3 tahun dapat NMAX. Wah ini. Wah. Kenapa ya? Berarti gini, bener gak sih? Kita dalam menjalani hobi ini punya 2 opsi. Istilahnya gini, yang pertama lu seneng-seneng doang, yang kedua lu seneng-seneng tapi lu dapet cuan. Lah kenapa? Kenapa enggak? Iya. Pak Ahmad Effendi nanti harus memberikan kata-kata hari ini tentang hobi dan ikan. Kita kembali ke laptop, bagaimana sih aslinya definisi atau mungkin bagaimana cara kita membawa diri atau menyikapi di dalam dunia hobi ikan ini versi Pak Ahmad Effendi. Dipersilahkan. Ya kalau balik lagi ke dunia hobis,
Ya hobis itu memang harus menyenangkan. Oke, satu. Intinya di situ. Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau apapun yang kita anggap hobi, kalau itu tidak bisa menyenangkan buat diri kita, tidak ada kepuasan ke diri kita, ya percuma hobis itu diteruskan. Berarti bukan hobis. Bukan hobis. Beban. Beban dong. Kemudian. Walaupun perawatan habis jutaan, ikan mati puluhan juta, kalau yang namanya hobis ya tetap happy. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa tetap like, comment, share, dan subscribe ya Pak. Siap. Supaya kita lebih semangat untuk kesana kemari ngonten dan bertemu dengan teman-teman penghabis IPN di seluruh Jawa atau mungkin seluruh Nusantara. Siapa tahu. Nah, Oke, saya Tio dan Pak Ahmad Effendi. Terima kasih atas waktunya. Banyak salah kata, mohon maaf. See you guys. Punya hobi? Mohon maaf ya. Gimana? Saya kan istri belum 100%. Nah, tapi kan masih diusahakan. Diusahakan. Sama istri saya juga, Pak.